Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid As-Salam rahimani Allah wa ikum ajma'in. Alhamdulillah, pada subuh hari yang mulia ini Allah kembali memberikan limpahan rahmat karunia yang teramat besar kepada kita, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Berikutnya sedikit waktu kita manfaatkan untuk tafaqquh fid din, mendalami, mengkaji agama Allah yang kita cintai ini, sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas lainnya. Mudah-mudahan berbagai aktivitas ibadah, baik mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, yang kita lakukan hari ini dan pada waktu-waktu sebelumnya senantiasa diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, pada subuh hari ini kita kembali melanjutkan kajian yang membahas hal-hal berkaitan dengan masalah muslimah, tepatnya muslimah dan kematian. Ibu-ibu di belakang jangan merasa terpojokkan dengan judul ini, karena ini judulnya muslimah dan kematian. Sebenarnya muslimin juga mati, bukan hanya muslimah. Tapi persoalannya adalah yang berkaitan dengan masalah hukum. Secara umum, hukum yang diberlakukan dalam Islam itu berlaku bagi laki-laki, juga berlaku untuk wanita. Hanya pada beberapa poin, beberapa item itu ada memang yang dibeda-bedakan oleh Allah antara laki-laki dan perempuan. Misalnya yang sama itu melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, itu kan tidak berbeda. Ketika Allah menyebutkan na'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau kita menengok dari susunan ayat itu, kalimatnya itu adalah untuk laki-laki.
Ya ayyuhalladzina amanu, amanu di sana itu ya untuk laki-laki. Kutiba alaikum, alaikum itu juga dalam grammar bahasa Arabnya untuk laki-laki. Tetapi semua kita sudah maklum bahwa hukum diberlakukan kewajiban puasa Ramadan itu bukan saja untuk laki-laki, tetapi juga berlaku untuk perempuan. Artinya apa? Secara umum, setiap hukum yang diberlakukan bagi laki-laki muslimin juga diberlakukan bagi perempuan muslimat, kecuali ada dalil-dalil yang memberikan pengecualian tentang itu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah ini juga berlaku untuk kaum muslimin dan muslimat. Di sini disebutkan kecuali ada dalil-dalil yang memberikan pengecualian. Misalnya tentang kematian. Disebutkan kalau suami yang meninggal dunia, wanita itu masa iddahnya berapa? Kalau bercerai hidup, masa iddah wanita itu berapa? Sementara laki-laki seperti apa? Di situ ada perbedaan. Allah sebutkan, walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ini awal-awalnya ini. Para suami yang meninggal dunia kemudian meninggalkan istri-istri pada awalnya, maka istri itu memiliki masa iddah selama 1 tahun. Ini pada awalnya. Kemudian datang lagi ayat yang menyebutkan walladzina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa 'ashara. Suami-suami yang meninggal dunia kemudian meninggalkan istri, bahasa kitanya itu namanya cerai mati, hendaklah istri-istri itu menahan diri, yakni memasa iddahnya arba'ata ashhur wa 'ashara, 4 bulan 10 hari. Itu kalau suami meninggal, istri yang tinggal. Itulah yang dipakai sekarang, 4 bulan 10 hari. Namun kalau bercerai hidup lain lagi. Berpisah hidup. Perpisahan itu bukan karena kematian, tapi karena ketidakcocokan, pisah. Allah sebutkan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Wanita-wanita yang dicerai, wanita-wanita yang ditalak, mereka memiliki masa iddah selama 3 kali. Sebutkan dalam Quran salasata quru', 3 quru'. Ulama berbeda pendapat di sini. Apakah quru' itu bermakna haid atau quru' dalam arti taharah, yaitu suci. Misalnya ulama yang berpendapat bahwa quru' di sana diartikan haid, berarti dihitung pada awal haidnya. Katakanlah bulan di awal April kemarin ini, April sekarang ya, April ini terjadi perceraian, jatuh talak, seorang suami mentalak istrinya. Kemudian di akhir April ini datang haid si istri ini, yang dicerai ini. Itu bisa terhitung pertama. Hari ini datang haid, berarti hari ini dihitung haid pertama. Di akhir April ini. Akhir Mei nanti
wanita ini kedatangan haid lagi. Hari pertamanya itu sudah dihitung, berarti haid yang kedua. Juni datang haid lagi. Hari pertama itu sudah terhitung kedatangan haid, berarti di Juni itu wanita ini, boleh menerima lamaran orang lain, maksudnya boleh menikah tanpa menunggu waktu sucinya, karena dipahami quru dalam arti haid. Tetapi ada sebagian ulama berpendapat makna quru di sana adalah bersih dari haid. Kalau hari ini adalah haid pertama datangnya, taruhlah nanti haidnya 7 hari. Nah, kira-kira hari apa itu? Taruhlah Sabtu depan wanita ini baru bersih dari haid. Bersihnya itu yang dihitung. Nanti Mei datang haid, setelah haid selama 1 pekan, mandi bersih, dihitung 2. Juni datang lagi haid selama 1 pekan katakanlah, kemudian mandi setelah suci, dihitung 3 kali. Setelah itulah baru wanita ini boleh menerima lamaran laki-laki lain atau bahkan melakukan ijab kabul. Kenapa ini kematian kok sampai masalah talak? Kita ingin menggambarkan bahwa hukum Islam prinsip awalnya berlaku sama laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam hal-hal tertentu ada yang khusus untuk perempuan, khusus untuk laki-laki. Nah, itu kalau iddah yang berlaku bagi wanita. Dicerai mati 4 bulan 10 hari. Cerai hidup 3 kali suci. Kalau si wanita yang dicerai ini sudah masuk masa menopause, masa kering, tidak dihitung lagi 3 kali haid. Kapan haid datangnya? Orang sudah kering, patoknya 3 bulan. Tetapi tidak berlaku itu bagi laki-laki. Kalau laki-laki ditinggal mati oleh istrinya, masa iddahnya ada? Saya tanya sama Bapak, ada masa iddahnya? Kalau begitu kapan boleh nikahnya? Sebenarnya kalau Bapak mau menikah, enggak perlu juga menunggu istri itu meninggal gitu. Kalau mau menikah juga gitu. Tapi ada istri yang ngancam, Bapak jangan pernah menikah kecuali dengan melangkahi mayatku. Sehingga beredarlah di WA salah seorang bapak yang kematian istri. Kemudian ini si bapak kerjanya bolak-balik saja melangkahi mayat istrinya. Kemudian datang bertanya orang, Pak sabar ya Pak Haji ya, Pak sabar, ini sudah takdir Allah. Ya saya sabar insya Allah. Dipikir orang ini si suami tidak sabar, tapi ujung-ujungnya ditanya kenapa begini, karena istri saya pernah pesan, kalau bapak mau menikah langkahi dulu mayat saya, kata dia. Makanya ketika istrinya mati dilangkahin dulu mayatnya. Baik, ini satu contoh ya, dalam kasus cerai beda untuk laki-laki, beda untuk perempuan. Baik, tapi semua hukum itu adalah untuk kemaslahatan. Kalau ini diberlakukan bagi wanita, maka berarti itu adalah kemaslahatan untuk wanita itu sendiri. Baik. Nah, misalnya untuk kematian. Kita ambil contoh sholat jenazah. Untuk sholat jenazah ada yang disamakan oleh Allah Taala, yakni mendapatkan pahala, keutamaan dalam melaksanakan sholat jenazah. Allah tidak membedakan yang menyolatkan itu laki-laki atau perempuan. Jika mereka sesama memiliki keikhlasan dalam melaksanakan ibadahnya, maka mereka sama-sama mendapatkan keuntungan pahala dari Allah Taala. Apakah menyolatkan itu laki-laki atau perempuan? Misalnya
hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani." Qila wa mal qiratan? Qala mislul jabalaini al-azimain. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia menyolatkan, maksudnya mendatangi jenazah, ada orang yang meninggal, dia datang sampai dia ikut menyolatkan. Atau kalau di masjid ini Jumatan atau kita sholat zuhur, datang orang membawa jenazah dan dia ikut menyolatkan jenazah di masjid ini atau di masjid manapun, falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana, barang siapa yang menyaksikan sampai dikuburkan, maksudnya datang jenazah dia ikut menyolatkan plus mengantarkan ke kuburan sampai mayat itu dikebumikan, dikuburkan, berdoa baru pulang, falahu kana lahu qiratan, dia mendapat 2 qirat. Lalu Rasulullah ditanya, wa mal qiratani, apa itu yang maksud dengan 2 qirat itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlu al-jabalaini al-azimain, seperti 2 buah bukit besar. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan bukit seperti apa? Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala janazatin falau qirat, barang siapa yang menyolatkan jenazah dia mendapat 1 qirat. Wa man tabi'aha hatta yuqda dafnuha falau qiratan, barang siapa yang dia ikut menyolatkan plus mengantarkan ke kuburan, dia mendapat 2 qirat. Ahaduhuma au asgharuhuma mithlu Uhudin, yang paling kecil dari 2 bukit itu adalah sebesar bukit Uhud. Coba Bapak Ibu bayangkan, bagi yang sudah haji dan umrah, yang sudah pernah ziarah ke bukit Uhud, coba bayangkan itu. Jadi orang yang ikut menyolatkan jenazah dapat 1 qirat, berarti pahalanya sebesar bukit Uhud 1. Tapi kalau ikut menyolatkan plus ke kuburan, dia mendapat 2 pahala, ya, 2 qirat, 2 buah bukit besar, yang paling kecilnya kata Nabi sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu tidak terlalu besar, kalau tidak salah luasnya, lebarnya itu 18 km persegi, ya, dengan ketinggian kalau tidak salah 300 sekian meter dari permukaan laut. Itu bukit Uhud. Ini kan luar biasa. Nah, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan pahala yang seperti ini. Jadi kalau ada ini, misalnya habis subuh ini ada jenazah dibawa ke sini, atau nanti ketika sholat kajian duha atau zuhur, dibawa jenazah ini disolatkan, bapak-bapak ikut menyolatkan, ibu-ibu di belakang ikut menyolatkan, maka masing-masing dari kita mendapatkan pahala yang sama. Jadi Allah menyamakan. Allah tidak membedakan, oh ini laki-laki dapat pahala 100, perempuan 75, tidak. Jadi untuk memudahkan kita memahaminya. Tentu berbeda ketika yang meninggal itu perempuan dengan laki-laki, itu berbeda. Misalnya posisi tempat berdirinya imam, di sini dibedakan. Kita tengok di sini. Ya. Disebutkan jika mayat laki-laki, maka imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Ya, ingat. Ini misalnya, ini kepala mayat. Ini kan menghadap kiblat ke sini, ke arah saya. Maka imam berdiri di sini. Gitu. Namun kalau yang meninggal itu adalah perempuan, maka berdirinya imam sejajar dengan pinggang, katakanlah di sini, sejajar dengan pinggang dari yang meninggal itu. Berarti berbeda kan? Ini contoh perbedaannya. Disebutkan
Di dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, bersumber dari Anas bin Malik, falamma wudi'atil janazatu qama Anasun fasalla 'alaiha wa ana khalfahu la yakhulu baini wa bainahu syai'. Abu Ghalib meriwayatkan bagaimana Anas menyolatkan jenazah. Falamma wudi'atul janazah, tatkala jenazah ditaruh di depan untuk disolatkan, qama Anas, berdiri Anas, yakni Anas bin Malik, fasalla 'alaiha, beliau menyolatkannya, wa ana khalfahu, sedangkan saya, kata Abu Ghalib, berada di belakang Anas. La yakhulu baini wa bainahu syai', dekat, saking dekatnya tidak ada yang membatasinya, tidak ada dihalangi oleh satu atau dua saf ke belakang, tidak. Faqama inda ra'sihi, Anas berdiri di sisi kepala mayat ini, seperti tadi. Bahasa kitanya sejajar dengan kepala. Fakabbara arba'a takbirat, lam yutil wa lam yusra'. Dikatakan Anas bertakbir dengan 4 kali takbir, seperti yang kita maklumi salat jenazah. Tidak terlalu lama, tidak pula tergesa-gesa, artinya salatnya tidaklah panjang, tidak pula pendek. Summa dhahaba yaq'ud, kemudian dia pergi dan duduk. Faqalu, lalu para sahabat yang hadir di kala itu berkata, ya Aba Hamzah, al-mar'atu al-ansariyah. Wahai Abu Hamzah, ini Abu Hamzah adalah panggilan lain kepada Anas bin Malik. Ini ada satu lagi ini, mayat seorang wanita Ansar. Ya, dikatakan kepada Anas, kalau tadi itu sudah selesai, datang lagi ini mayat tapi perempuan. Faqarrabuha wa 'alaiha na'sun akhdar. Ya, kemudian didekatkan itu mayat itu kepada Anas, maksudnya ditaruh ke depan. Ya. Faqama inda ajizatihi, faqama inda ajizatiha fa shalla 'alaiha nahwa salati 'ala ar-rajul. Lalu Anas berdiri sejajar dengan pinggangnya. Dah, kemudian beliau menyolatkannya sebagaimana solat laki-laki yang sebelumnya. Kemudian salah seorang yang hadir di kala itu namanya Al-Ala bin Ziyad bertanya kepada Anas, ya Aba Hamzah, hakadha kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'alal janazah ka salatika yukabbiru 'alaiha arba'an wa yakumu 'inda ra'si ar-rajul wa ajizatil mar'ah. Wahai Abu Hamzah, beginikah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyolatkan jenazah? Apakah seperti ini Rasulullah menyolatkan jenazah seperti yang Anda lakukan, di mana takbir 4 kali takbir, kalau laki-laki berdiri di sejajaran kepalanya, sementara kalau perempuan sejajar dengan pinggangnya? Qala, Anas menjawab, Abu Hamzah menjawab, na'am, iya. Artinya apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an adalah apa yang beliau lihat, apa yang beliau pelajari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya merasa agak penting ini saya sampaikan, karena saya pernah menemukan kasus terjadi perdebatan sedikit. Jadi ada imam yang tidak mau peduli, kan sama aja dengan mengatakan substansinya kan sholat jenazahnya, gitu. Jadi dia tidak mempersoalkan berdiri sebelah kanan atau di kepala atau di pinggang. Yang penting kan jenazahnya yang disolatkan. Satu. Bahkan ini Bekasi ya. Nah, di Bekasi juga saya mendapatkan kasus. Biasanya seperti ini. Ini kan arah kiblat ke sini. Arah bapak-bapak ya. Ini kepala kan, di sini kepalanya, di sini kaki. Artinya kepala si mayat itu berada di sebelah kanannya imam atau makmum sekalian juga. Tetapi di Bekasi juga, tanpa perlu menyebutkan di mana tempatnya, itu di sini.
saya debat, jujur saya debat. Saya berdebat, ya, cukup tegang juga. Saya katakan, baru kali ini saya menemukan kasus seperti itu. Sebab begini, kenapa saya agak keras sedikit? Karena ini yang meninggal ini ada hubungan keluarga dengan istri saya. Ya, tapi bukan saya yang mengimaminya, karena memang ada mungkin yang dianggap lebih senior dari saya. Ya nggak apa-apa, bagi kita nggak ada persoalan. Saya bilang, saya bukan satu kali ini menyolatkan jenazah. Saya katakan seperti itu. Terpaksa saya menyebut Haramain, Mekah dan Madinah. Terpaksa saya sebut. Saya tidak pernah mendapatkan contoh yang seperti ini. Yang saya tahu, gitu aja. Begini. Akhirnya diputar kembali itu jenazah dan seperti ini. Itu di Bekasi juga. Jangan dicari Bekasi mananya, tapi yang pasti Bekasi. Itu aja. Satu contoh. Oleh karena itu, bisa juga mungkin di sebagian orang kajian-kajian seperti ini tidak terlalu menarik. Ya apalah gitu ya. Tetapi bagi saya pribadi ini penting. Dengan hadis yang sahih seperti ini, mudah-mudahan tidak ada lagi perdebatan, ya, atau kekisruhan, pertengkaran yang terjadi nanti kalau ada. Ya, kalau yang mayat dibawa sholat di As-Salam, Al-Azhar misalnya, atau di Al-Ihsan, ya insya Allah nggak ada persoalan. Jamaahnya udah pada ngaji, udah pada ngerti. Tapi di tempat-tempat lain belum tentu seaman itu. Buktinya yang saya temukan di daerah Pondok Gede tanah, Bekasi juga. Satu contoh. Ya, jadi sampai terjadi perdebatan. Oke. Di sini menunjukkan bahwa ada bedanya antara laki dan perempuan. Bukan beda yang menyolatkannya, tetapi beda ketika yang meninggal itu perempuan begini diberlakukan, laki-laki begitu dilakukan. Baik. Berikutnya lagi, mengantarkan mayat ke kuburan. Ini agak krusial bagi sebagian kita kaum muslimin. Hukum kaum muslimah, para ibu-ibu mengantarkan jenazah ke kuburan, itu masih menimbulkan ikhtilaf di kalangan para ulama-ulama kita, termasuk hari ini. Karena itu ada yang memungkinkan hukumnya jatuh kepada haram. Bisa juga namanya makruh litanzi, makruh yang mendekati hukumnya kepada hukum haram. Yang lain mengatakan mubah. Nah, perbedaan ini didasarkan kepada dalil yang ada ini. Pendapat yang menyebutkan haram itu didasarkan kepada hadis yang keluarkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmidzi bersumber dari Abdullah bin Abbas, di mana disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhizina 'alaiha al masajid was suruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menjarahi kubur. Rasulullah juga melaknat orang-orang yang menjadikan masjid itu tempat ibadah, jadi kubur dipakai tempat beribadah, wasurut dan pasang lampu. Mungkin ada kubur-kubur yang dianggap karomah dipasang lampu-lampu, bukan lampu di kuburan yang tujuannya untuk penerangan, bukan. Ini lampu-lampu takzim ya terhadap kuburan itu. Jadi Rasulullah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan itu tempat ibadah. Masjid itu termasuk ya salat, wasyurut dan lampu. Kalimat melaknat itu menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar. Abdullah bin Abbas memberikan definisi tentang dosa besar. Kata beliau, al-kabair, dosa besar itu adalah kullusmin, setiap dosa di mana pelakunya khatamallahu bin nar,
diancam oleh Allah atau diancam oleh Rasul dengan neraka, berarti itu dosa besar. Au la'nah, atau pelakunya diancam dengan kata-kata laknat, maka itu dosa besar. Au sakhah, atau murka, kalau pelakunya dimurka oleh Allah, maka itu juga dosa besar. Au ghadab, atau kata-kata marah, misalnya Allah marah kepada begini atau Rasul marah kepada yang begini-begini, maka perbuatan itu termasuk dosa besar. Di dalam hadis ini bukan langsung dengan neraka, tetapi yang dipakai la'ana, dilaknat. Laknat itu bahasa Arab, bahasa kita apa? Dikutuk. Rasulullah mengutuk, Rasulullah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Kemudian ada hukum yang kedua, makruh litanzih, makruh yang hukumnya mendekati hukum haram tetapi tidak haram. Bersumber dari Bukhari Muslim, Ummu Atiyah radhiyallahu anha, salah seorang sahabiyah, sahabat di kalangan wanita, beliau berkata, nuhina an ittiba'il janais, kami dilarang oleh Rasul untuk mengiringi jenazah. Maksudnya untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Namun walam yu'zam alaina, beliau tidak melarangnya secara keras. Walam yu'zam alaina, beliau tidak melarangnya secara keras kepada kami. Dilarang iya, tetapi larangan itu tidak terlalu keras. Dari sini diambil oleh sebagian orang yang berpendapat ini hukumnya makruh, yang mendekati kepada hukum haram. Kemudian ada yang mengatakan itu mubah, boleh berdasarkan kepada hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi bersumber dari Buraidah, disebutkan qad kuntu nahaituku an ziyaratil kubur. Jadi ini sabda Nabi. Ya, disebutkan dulu qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Faqad uzina li Muhammadin fi dzati qabri ummihi. Dan Muhammad telah diizinkan untuk menziarahi kubur ibunya. Karena itu kata Rasul, fazuruha, ziarahilah kubur itu. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Dalam bahasa lain katakan fa innaha tudzakkirul maut. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kamu kepada akhirat. Dalam sebuah riwayat katakan karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kamu kepada kematian. Bapak, ini hadis ini banyak faedah fikhiyahnya di sini. Bahkan ada muatan akidahnya di dalam hadis yang satu ini. Pertama, tadi dikatakan, dulu aku larang kalian ziarah kubur. Berikutnya, sekarang ziarahilah. Dulu larangan, kemudian datang perintah. Para ulama kita di dalam kaidah usul disebutkan al-amru, ya, ba'dan nahyi. Perintah yang datang setelah larangan itu lil ibahah, hanya berstatus hukum boleh. Kita tahu perintah itu kan bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunat, bahkan bisa bermakna al-irsyad, sekadar memberikan tuntunan. Tetapi perintah pazuruha, maka ziarahilah, itu kan perintah. Perintah di sini tidak bermakna wajib, tapi dia memberikan faedah, memberikan status hukum hanya sampai kepada tingkat mubah, boleh. Kenapa? Ini kan perintah. Iya, ini perintah. Tapi perintah ini datangnya setelah adanya larangan. Maka perintah itu tidak memuat hukum wajib atau sunat, tetapi hanya sampai kepada tingkat boleh. Tadinya tidak boleh, sekarang jadi boleh. Bisa dipahami? Itu status fikihnya. Kemudian
Ada muatan akidahnya di sini. Faqad uzina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi. Sungguh telah diizinkan, diperbolehkan bagi Muhammad untuk menziarahi kubur ibunya. Ini muatan akidah ini tentang status kedua orang tua Rasul, baik ibu maupun bapaknya. Bahkan di dunia maya juga kita dapatkan sekarang perdebatan tentang status kedua orang tua Nabi. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita insya Allah berpendapat bahwa kedua orang tua Nabi itu ya kafir dan neraka. Tetapi ada juga yang membela luar biasa bahwa orang tua Nabi itu beriman dan masuk surga. Nah, dari mana dalilnya muatan akidahnya di sini? Diizinkan atau telah diizinkan kepada Muhammad untuk menziarahi kuburnya. Di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, jika saya tidak salah, di Imam Muslim juga ada, tapi yang saya hafal ini adalah riwayat Imam Ahmad. Rasul bersabda demikian, "Fasta'zantu Rabbi an astaghfira li ummi falam yu'zan li." Aku pernah meminta izin kepada Allah, Tuhanku Allah, untuk memohonkan ampunan bagi ibuku. Jadi Rasulullah SAW pernah meminta izin kepada Allah, kiranya beliau ingin memohonkan ampunan, meminta ampun kepada Allah yang diperuntukkan kepada ibunya. Namun falam yu'zan li, aku tidak diizinkan melakukan itu. Kalau kita kan ada rabbighfirli wa li walidayya. Nabi tidak diizinkan oleh Allah untuk mengatakan rabbighfirli wa li walidayya. Paham? Lalu fasta'zantuhu an azura qabraha. Kemudian aku meminta izin kepada Allah sekedar menziarahi kuburnya. Fa azinali, aku pun diizinkan. Bisa nah? Sebelumnya aku meminta izin kepada Allah, memohonkan ampunan untuk ibuku. Allah enggak izinkan. Lalu aku minta kepada Allah, aku minta izin kepada Allah sekedar menziarahi, menengok, ngunjungin kuburnya. Allah izinkan aku. Ini menjadi dalil oleh kaum muslimin yang berpaham seperti ini tentunya. Karena di Indonesia ini pahamnya banyak banget. Bahwa haram memohonkan istighfar bagi orang-orang musyrik. Berdasarkan surat At-Taubah itu. Maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk memohonkan ampunan kepada Allah yang diperuntukkan bagi orang-orang musyrik, sekalipun itu kerabat sekalipun. Kemudian lagi ada hadis yang lain tentang orang tua Nabi. Pernah seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia menanyakan posisi status bapaknya yang sudah meninggal. Ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasul, ini bapak aku di mana? Karena bapaknya itu meninggal dunia sebelum Islam bersama Rasul. Tapi menurut orang ini, jika ditimbang-timbang dengan Islam, bapaknya itu baik sih. Baik, bapaknya baik. Hanya belum masuk Islam, meninggal dunia. Menanyakan kepada Rasul, aina abi? Di mana bapakku ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, finnar. Bapakmu di neraka. Lalu yang bertanya lemes, pergi gitu aja. Datang mengucapkan salam, perginya nggak pakai salam, langsung pergi aja dia, pergi. Baru beberapa langkah pergi, Rasul mengatakan, "Hai fulan, inna abi wa abaka finnar." Bapak aku juga masuk neraka. Bahasa kitanya, "Mas, bukan hanya bapakmu yang masuk neraka, bapak aku juga masuk neraka." Gitu. Hadis ini
menjadi dalil oleh kaum muslimin bahwa kedua orang tua Rasul finnar. Kita berat hati, apa boleh buat? Tapi itu kan ayah Rasul, ya mau kata apa? Terlalu berat mungkin, bukan hanya ayah Nabi. Ayah terus naik ke atas. Ayah Nabi Allah Rasulullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, Azar. Coba tanya kepada Ibrahim itu, kalau bisa bertanya. Sedih nggak Ibrahim? Orang tuanya masuk neraka, Azar sedih. Ketika dia diusir oleh bapaknya, terjadi perdebatan, ya, antara Ibrahim bersama orang tuanya, kan diusir oleh bapaknya. Pergilah kamu dalam waktu yang lama. Ketika Ibrahim akan pergi, dia masih berjanji, saya akan mohonkan ampunan kepada Tuhanku Allah. Ini anak yang penuh halim, yang sopan santun luar biasa ini, ketika akan pergi, dibilang sama bapaknya, bah, nanti aku akan mohonkan ampunan untukmu kepada Allah. Gitu. Kemudian dalam waktu yang cukup lama, janji itu ditepati oleh Ibrahim. Bapaknya sudah meninggal dunia, Ibrahim tepati, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari ditegakkannya hisab, audit kelak yaumul qiyamah. Ibrahim penuh itu, Rabbighfirli wali walidayya. Tetapi ternyata ayat ini dari dulu nggak ada masalah, tapi sekarang menimbulkan masalah lagi ini ayat. Dulu nggak ada masalah. Orang-orang liberal menganggap inilah dalil yang paling luar biasa untuk bolehnya memohonkan ampunan, mendoakan orang-orang kafir musyrik sekalipun kalau mati. Buktinya Ibrahim pernah mendoakan bapaknya yang mati dalam keadaan musyrik. Dalilnya mana? Rabbighfirli wali walidayya, surat Ibrahim tadi. Padahal di dalam surat lain At-Taubah Allah jelaskan, Allah berikan jawaban. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'adatin wa'ada iya. Istighfar, permohonan yang dimintakan oleh Ibrahim kepada Allah dalam kalimat Rabbighfirli wali walidayya itu tidak lain tidak bukan kecuali sekedar memenuhi janji yang pernah dijanjikan oleh Ibrahim kepada bapaknya di saat akan meninggalkan bapaknya. Paham? Tetapi falamma tabayyana lahu annahu al-adu, setelah Ibrahim tahu dan diberitahu oleh Allah kalau bapaknya itu adalah musuh, musyrik, mati dalam keadaan musyrik, tabarra'a minhu. Ibrahim tidak lagi mendoakan orang tuanya. Ibrahim berlepas diri dari itu. Jelas jawabannya. Keliru besar orang-orang yang menganggap kalau ada orang meninggal dunia, orang Kristen, orang kafir, kita boleh mengucapkan doa seperti dulu ketika Romo Mangun Wijaya mati, disemayamkan mayatnya di gereja katedral di depan Istiqlal. Ya, wallahu alam, entah apa tujuannya Republika di kala itu saya tidak tahu. Tapi yang pastinya, ya, di halaman depan Republika itu ada gambar presiden kita di kala itu, Bapak B.J. Habibie, lagi berdiri di depan jenazah dengan tangan seperti ini. Ini lambang apa ini? Doa. Ini di koran Republika lagi ini. Itu kan bisa menjustis kan? Bisa menjustis kalau boleh mendoakan orang musyrik. Tidak boleh. Tidak boleh. Sekalipun kerabat keluarga kita sendiri pun tidak boleh. Jadi kalau kita pedih, sedih, orang tua Nabi tidak masuk surga, Nabi lebih sedih lagi tentunya. Tetapi ada lagi yang lebih keren, bukan hanya orang tua Nabi yang masuk surga, Abu Thalib pun juga masuk surga. Ini Syiah ini. Abu Thalib tidak mau dikatakan kalau orang Syiah, maksud saya, tidak mau dikatakan kalau Abu Thalib itu mati dalam keadaan musyrik. Kenapa?
paman Nabi yang biasa merawat Nabi, nggak mungkin lah, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis yang terakhir ini ada komentar sedikit. Sungguh aku pernah melarang kalian ziarah kubur, dan Muhammad hanya diizinkan menziarahi kubur ibunya. Karena itu ziarahilah kubur, kata Rasul. Karena ziarah kubur bisa ingatkan kamu kepada hari akhirat. Hukum ini bukan wajib tetapi mubah. Karena itu di dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, di dalam bab ini, hadis ini bukan hanya saja diriwayatkan dari Buraidah, tapi juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang sama juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, juga bersumber dari Anas bin Malik, diriwayatkan juga dari jalur Abu Hurairah, juga di jalur Ummu Salamah. Dan kata Imam Tirmidzi, hadis Buraidah hadisun hasanun sahih. Hadis Buraidah ini adalah statusnya hasan sahih. Ini istilah At-Tirmidzi. Hanya At-Tirmidzi yang membuat istilah seperti ini, Pak. Ini maksud dengan hasan sahih itu adalah, kalau di ulama kan karena sahih, hasan, dhaif. Kalau dia ada istilahnya hasan sahih. Hasan sahih ini istilah Tirmidzi adalah kedudukannya sahih tidak sampai, tapi hasan sudah lewat. Disebut namanya hasan sahih. Wal amalu ala hadza inda ahli ilmi. Hadis ini juga dipakai oleh para ahli ilmu. Ahli ilmu artinya para ulama. La yarawna bi ziaratil kuburi ba'san. Mereka melihat bahwa ziarah kubur itu enggak ada masalah. Itu disebut dengan mubah tadi itu. Inilah perkataan yang diambil dari Abdullah bin Mubarak, ya Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq Rahawi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga ridha Allah, berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Karena kajian ini sudah biasa mungkin kita dengar, tetapi saya ingin menggambarkan tidak semua itu sama antara laki-laki dan perempuan. Jangan selalu diklaim laki-laki dan perempuan itu sama saja. Itu kan iklannya dari BKKBN. Sebenarnya Allah sebutkan laitsa dzakaru kal unsa. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Baik penampilannya maupun status hukum dalam agama ada yang sama, ada juga yang dibedakan. Satu di antaranya adalah ketika berkaitan dengan masalah jenazah. Mudah-mudahan rahmat Allah, berkah Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh ada yang bertanya? Mungkin dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya diberikan. Mengenai jenazah Ustaz ya, diperintahkan untuk menyegerakan jenazah ya. Dalam prakteknya kalau sholat jenazah sudah selesai kemudian disegerakan sampai-sampai kita habis sholat wajib kemudian belum sempat dzikir wirid atau ba'diyah, jenazah langsung disegerakan, disolatkan. Apa prakteknya begitu ya? Itu pertama. Yang kedua masalah adzan di kuburan itu, apakah memang ada dalilnya? Yang ketiga masalah talqin itu biasanya setelah mayat dikubur selesai baru talqin. Apa yang prakteknya begitu yang benar? Mohon dijelaskan Ustaz. Baik. Ada 3 hal. Pertama, menyerahkan penyelenggaraan jenazah. Betul memang kita tidak ragukan lagi tentang keabsahan, kesohihan hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita menyegerahkan penyelenggaraan jenazah. Tetapi mohon maaf, ada yang keliru memang di masyarakat kita. Saking mau segerahnya, katakanlah sholat zuhur ini. Sholat zuhur, kita belum sempat mengerjakan ba'diyah zuhur, jenazah taruh ke depan, disolatkan. Mungkin bagi kita yang tidak mengantar ke kuburan itu nggak ada masalah, bisa mengerjakan ba'diyah setelah itu selesai. Tetapi sebahagian lagi yang pergi ke kuburan berarti mereka kehilangan sebuah keutamaan, kehilangan sebuah keagungan, yaitu mengerjakan ba'diyah zuhur. Ya, apa boleh buat? Nah, di kita sepertinya ini yang banyak. Saking pengen cepatnya, setelah salam kiri kanan, kemudian
jenazah ditaruh dalam, langsung sholatkan, kemudian dibawa pergi. Kalau boleh usul, kalau boleh gitu ya, tidak seperti itu. Berilah waktu dulu agak, ya berapa menit, 2 menit, 3 menit lah untuk bisa mengerjakan. Kalau di sini katakan misalnya nih oleh pengurus masjid kepada para jamaah yang terhormat, jenazah sudah ada di hadapan kita. Sebelum zuhur ini, sebelum zuhur sampaikan. Nanti setelah zuhur, ya, setelah salam langsung sajalah mengerjakan ba'diyah zuhur. Setelah itu kita sholatkan jenazah. Gak usah zikir panjang-panjang dulu lah. Ini kan sifatnya situasional lah ya. Itu keadaannya. Lakukan itu. Karena yang sayang banget yang ke kuburan kan banyak. Sayang banget mereka ini tidak mengerjakan ba'diyah zuhur. Sekalipun di antara mereka bisa jadi ketika ada waktu ba'diyah pun mereka nggak mengerjakan ba'diyah. Bisa aja seperti itu. Tetapi bagi yang ingin mendapatkan keutamaan yang ingin didapatkan, pertama mengerjakan ba'diyah zuhur. Karena kan ada hiburan tasbih dari Rasul. Orang mengerjakan 10 rakaat atau 12 rakaat yang rawatib itu jaminannya kan ada jannah kan. Allah bangunkan baitan fil jannah. Ya, sayang sekali untuk ditinggalkan ini. Yang kedua, ada orang yang ingin mendapatkan keutamaan, ya ini ingin mengantarkan mayat ke kuburan. Nah, jadi yang terbaik itu ya udah setelah salam langsunglah kerjakan ba'diyah. Kalau zuhur contohnya zuhur. Setelah itu sholat jenazah langsung dibawa ke kuburan. Jadi dapat kedua-duanya. Ini subhanallah luar biasa. Semuanya saya pikir perlu dikomunikasikan aja lah. Ya. Kemudian yang kedua tentang azan di kuburan. Saya nggak tertarik sebenarnya yang seperti ini. Iya kan? Ya, kita udah maklum lah azan itu untuk sholat gitu aja lah. Tadi dengar indah sekali kan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Untuk sholat di kuburan itu tidak ada. Ya, tapi saya mengetahui sebabnya. Kenapa ada azan di kuburan? Ini didasarkan kepada akal, pemikiran. Apa itu akalnya? Bahwa dulu manusia ketika pertama tampil ke muka bumi ini, lahir maksudnya, itu kan suara yang pertama didengar adalah azan. Makanya ketika anak lahir ada azan. Itu dulu nih ceritanya nih. Karena itu pula ketika suara yang terakhir didengar oleh mayat ini nanti ketika meninggalkan dunia ini juga azan gitu. Bisa dipahami? Bahkan kerennya lagi, kenapa zaman dahulu kalau berangkat haji itu diazanin? Ingat nggak? Dulu. Kalau sekarang udah nggak lagi. Masih ada ya? Oh, masih ada. Kenapa? Karena zaman dahulu berangkat haji itu kan berbulan-bulan. Ada 6 bulan baru nyampe lagi ke sini kan? Jadi banyak yang pergi pulang itu namanya. Jadi seolah-olah ini emak kita yang berangkat ini dia pergi mati gitu. Paham nggak? Makanya diazanin. Ketika dijawab, dibantah, ada yang bantah, mendingan daripada mercon, gitu jawabannya. Ya udah, kalau udah gitu udahlah. Kalau udah mendingan. Nah, ini termasuk namanya ini talbisul iblis ini namanya ini. Kalau secara istilahnya Ustaz Felix Shaw ya. Felix Shaw. Ini bahasa lain oleh beliau. Mendingan ini jeratan iblis ini. Mendingan. Ya kan? Mendinganlah sholat sekali-sekali daripada enggak sholat sama sekali kan gitu kan. Mendinganlah ibu-ibu ada sedikit kerudung daripada enggak sama sekali. Nah, kalau mendingan, lalu mau apa ini agama Allah? Oke, jadi saya enggak tertarik sebenarnya. Nah, lalu kalau dikiaskan, kan kias itu namanya. Walaupun kias itu kias mati namanya, enggak berujung itu, enggak ada uratnya. Hadis yang dipakai untuk pijakan tadi pertama lahir, ya kan? Kemudian suara yang pertama dengar adalah azan. Bapak, ini ada 2 hadis. Hadis pertama itu berbunyi azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Ini hadisnya maudhu, palsu. Nah, yang kedua, itu ada yang kedua, itu bahwa Rasulullah SAW pernah mengazankan Hasan dan Husain. Tidak disebutkan qomatnya. Hadis ini dhaifun jiddan, sangat lemah. Karena itu tidak bisa dipakai sebagai hujjah, sebagai amal dalil. Ini kata para ahli hadis, bukan kata saya. Saya nggak punya ilmu dalam hal ini. Dan oleh karena itu,
nggak benar juga. Artinya kalau ada anak yang lahir nggak usah diazankan ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi daripada nanti berantem antara mertua dengan mantu, ya udah biarin mau azan lah gitu. Iya kan? Iya. Anak lo, tapi ini kan cucu gue kata dia, mau apa kita? Iya. Ada, ini ketemu Pak seperti itu, udah ketemu. Subhanallah ketemu. Dan oleh karena itu tidak ada azan di situ. Kemudian tentang talqin di kuburan. Ini mohon maaf ini. Makna laqinu mautakum la ilaha illallah itu bukan mentalkinkan di kuburan, tapi orang yang inda sakaratil maut, di saat akan meninggal. Kita ajarkan. Laqin itu artinya itu ajarkan. Misalnya, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Sebentar, kemudian diulang lagi gitu. Karena orang yang akan mati itu, maaf ya, dia sudah berada pada dunia lain. Namanya dunia sakarat. Istilah dimensinya bukan dimensi kita lagi. Kalau matanya berdiri bukan nengok lampu bukan. Nengok foto yang dipajang bukan. Dia sudah berada pada dimensi sakarat. Alamnya sudah lain. Di saat itulah, kalau selama ini puluhan tahun iblis gagal menggelincirkan dia, di saat itulah iblis mengerahkan segala kekuatannya, kemampuannya untuk menggelincirkan umat manusia. Itu luar biasa. Kalau kita membaca sebuah buku bagaimana cara iblis untuk menghancurkan kita, itu luar biasa kajiannya. Mungkin 2 tahun kita nggak clear membahas di sini bagaimana cara setan menghancurkan kita. Tapi yang paling puncak adalah ketika sakarat. Iblis menghadirkan semua file-file yang pernah kita lakukan tersimpan di dalam file itu, ketika itu iblis hadirkan kepada kita. Coba. Hebat enggak itu? Disitulah perlunya kita ingatkan dia, la ilaha illallah. Mas, ucapkan dia mas, la ilaha illallah. Ada kadang-kadang yang memberikan reaksi, ada yang masih bisa bergerak mulutnya, ada cuman isyarat lain. Kalaupun tidak, enggak ada masalah. Cuma ingatkan. Dan tidak perlu ditambah dengan Muhammad Rasulullah. Enggak ada hadisnya. Tapi ada lagi yang lebih singkat. Itu la ilallah kepanjangan Ustaz. Nanti pas la ilaha mati, nah kafir dia Ustaz. Ustaz dibantah kayak gitu oleh dia. Ada ini. Jadi la ilaha illallah panjangan, pas nanti la ilaha mati, kan artinya apa itu? Ya Tuhan. Itu mati kafir. Saya bilang siapa yang ngomong kayak gitu? Rasul ngajarkan demikian. Nah, kalau maunya dia apa? Allah, Allah, Allah. Saya bilang bisa bahaya juga pas Allah, Allah. Oh, nah, mati gimana? Hah? Allah, Allah, Allah. Oh, mati deh. Jadi jangan akal-akalan. Kata Rasul, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau bapak-bapak tahu itu arti bahasa Arabnya, talqin itu subhanallah luar biasa loh. Panjang itu bapak, gitu kira-kira gitu ya bapak. Bapak sesaat lagi akan menemui apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Gitu tuh. Nanti bapak sebentar lagi ketika kami pergi akan didatangi oleh 2 malaikat yang nanyakan, kalau tanya nanti siapa Tuhan kamu, jawab Allah. Kalau ditanya nanti siapa Tuhan agamamu, jawab Islam. Kalau ditanya nanti apa imam kamu, jawab Al-Quran. Kalau ditanya nanti apa kiblatmu, jawab Ka'bah. Tapi nggak ada tuh. Kalau tanya nanti kamu tinggal RT berapa, RW berapa, itu nggak ada sih, itu nggak ada. Nggak nyampe ke bawah, nggak nyampe. Jadi menurut syariatnya setelah dikuburkan, tinggikan kuburnya sedikit, kita berdoa. Bahkan afdolnya, ya baik itu doa masing-masing. Ini, mohon maaf ini. Tetapi pernah ada kejadian ketika dikatakan doa masing-masing, banyak yang tidak berdoa karena mungkin nggak tahu bagaimana cara berdoa di kuburan. Akhirnya pulang-pulang begitu aja. Ada. Nah, kalau begini gimana caranya nih seperti ini? Ya udah, yang tidak bisa berdoa, ya kita bawa berdoa. Kita bawa berdoa. Apa boleh buat? Semoga ijtihad ini tidak bid'ah. Daripada dia nggak berdoa karena nggak tahu dia bagaimana berdoa di kuburan. Padahal kata Nabi, akhlisu li akhikum. Ikhlaskan doa kalian. Sebentar lagi
dia akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan yang baik sekali. Ini pertanyaan bagus-bagus semua ini. Bolehkah suami memandikan istrinya dan sebaliknya? Maksudnya kalau udah mati ya, Bu? Gitu. Ya. Bolehkah suami memandikan istrinya? Maksudnya mayat istrinya. Ya, ini saya ingat judulnya. Judulnya kan jenazah. Berarti pertanyaan ini masalah mayat. Begitu juga anak laki-laki memandikan ibunya dan anak perempuan yang memandikan bapaknya. Boleh. Bahkan melalui mimbar yang terhormat saya sampaikan, kalau bisa yang memandikan jenazah itu adalah dari keluarganya. Secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, sebagus indahnya jenazah itu pasti ada aibnya. Pasti itu ada aibnya. Karena itu yang terbagus adalah pihak keluarga. Suami boleh memandikan istrinya, mayat istrinya. Istri boleh memandikan mayat suaminya. Gak apa-apa. Tapi kalau boleh saya tambahkan, biasakanlah memandikan istri ketika istri masih hidup. Dan biasakan juga memandikan suami ketika suami masih hidup. Apalagi kalau suaminya malas mandi. Terima kasih. Boleh. Anak boleh. Anak laki-laki mandikan mayat ibunya dan anak perempuan boleh mandikan mayat bapaknya. Subhanallah, kenapa tidak? Tidak ada penghalang sama sekali. Ini luar biasa. Makanya maaf ya, saya sudah pernah kejadian. Ketika ibu mertua saya meninggal dunia dan bapak mertua saya meninggal dunia, itu yang memandikannya semuanya keluarga kita. Anak-anak semua. Tetapi mohon maaf juga, semoga Allah ampuni saya. Ketika ibu saya meninggal dunia dan bapak saya meninggal dunia, enggak bisa saya keras seperti itu. Karena itu di kampung. Jadi karena di kampung itu kan ada suku. Jadi yang merasa satu suku adalah keluarganya gitu loh. Jadi emak saya ketika emak saya meninggal, bukan hanya kita-kita, tapi yang menganggap suku-sukunya, yang panggil uwo, yang panggil uwa apalah ke emak itu semuanya ikut manggil. Ya udah mau apa lagi, kita kan enggak mungkin juga, ini di kampung ini. Daripada mereka ngambek nanti enggak mau ngantar kuburan kan jadi masalah juga nanti. Jadi memang agak sedikit. Tapi kalau di kota-kota, di Jakarta mungkin seperti itu, ini Islam tuh enak diterapkan di kota-kota ternyata Pak. Lebih gampang, lebih familiar dibandingkan di kampung-kampung. Seperti itu. Jadi intinya boleh. Suami memandikan istri, istri memandikan mayat suami itu boleh. Anak laki-laki memandikan mayat ibunya, ibu dengan wanita memandikan mayat bapaknya, itu boleh. Sekali lagi, kalau bisa ini cukup di-cover oleh pihak keluarga. Tidak ada insya Allah orang yang mengetahui aib mayat bapaknya lu cerita sama orang lain, enggak bakal itu. Kenapa? Ini bapak saya. Dan begitulah seterusnya. Masih? Satu lagi Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, adakah dalilnya sholat gaib seperti contohnya kemarin Ustaz Kiai Haji Mustafa Zakub itu meninggal, beberapa di masjid-masjid dihimbau untuk sholat gaib. Ya. Terus yang kedua mengenai kalau ada beberapa mayat jenazah di sini, laki-laki perempuan, terjadi bencana gitu, disalatkan di masjid, itu posisi imam di mana Ustaz? Ya saya rasa itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja yang nanya kayak gitu ya. Gitu. Kita sengaja nggak sampaikan tadi itu, ternyata ingat dia nanya nih. Baik, salat gaib. Contoh salat gaib itu cuma satu kali dari Rasulullah SAW. Ketika itu As'amah meninggal. As'amah itu siapa? Raja An-Najasi meninggal. Beliau kan sudah masuk Islam. Kita pernah membaca surat yang beliau kirim melalui Ja'far kepada Rasulullah. Dia Islam melalui Ja'far, paman Nabi, dan dia berjanji, Rasul, jika Allah berikan saya kesempatan, saya akan bertemu dengan Anda. Tapi ini kalau baca ini nangis kita. Luar biasa itu kerinduan As'amah itu kepada Rasulullah, tapi sampai meninggal tidak ketemu. Kemudian sampai berita kepada Rasul kalau As'amah itu meninggal dunia. Raja Najasi meninggal dunia. Rasul perintahkan kepada para sahabat untuk melakukan salat gaib. Karena di sana tidak ada yang ngurusi. Artinya dia ini
di proses kematian itu dengan ini secara agama Nasoro, dia kan raja Nasoro. Hanya itu. Nah, ketika ada sahabat lain yang pergi dakwah ke tempat-tempat lain yang situ ada kaum muslimin meninggal dunia, Rasul tidak memerintahkan untuk sholat gaib, dan para sahabat lain tidak melakukan sholat gaib. Karena itulah ulama-ulama fikih belakangan ini berpendapat bahwa sholat gaib itu boleh lakukan, boleh sampai kapanpun boleh. Tetapi ini terhadap status, misalnya mayat ini meninggal di daerah kafir, yang kita khawatirkan situ tidak ada penyelenggaraan secara Islam, atau ada musibah-musibah seperti dulu Adam air jatuh di daerah Sulawesi atau mungkin di tempat-tempat lain yang kita tidak bisa mengetahui mayatnya di mana, pasti tidak akan dilakukan secara Islam kan. Oleh karena itu bisa lakukan sholat gaib. Bahkan mohon maaf 1 tahun yang lalu, subhanallah, ini mudah-mudahan ada pelajaran bagi kita bahwa ada ipar saya. Jadi adik ipar itu begini, nggak adik ipar langsung. Jadi istri dia itu adalah adik istri saya gitu. Nah, beliau ini ibunya Kristen. Adik ipar saya ini ibunya Kristen. Tetapi di keluarga itu sudah ada yang Muslim, ada yang kafir juga. Tapi ini dengan adik saya ini agak dekat ya. Jadi ibunya juga cukup bagus. Bahkan kalau kita pulang juga ngobrol, bagus lah gitu. Bahkan istri saya pernah nawarkan Islam kepada dia gitu. Tapi dia masih belum mau ketika itu. Namun berita yang saya dapatkan adalah sekitar 2 hari menjelang dia meninggal, dia mengucapkan syahadat. Ya, jadi setelah disyahadat, kemudian dimandikan oleh anaknya ini di rumah dia, dimandikan. Mama sudah muslimah gitu kan, udah mukmin gitu. Nah, terus namun syahadat itu tidak ada yang lain yang menyaksikannya, sehingga ketika ini ibu meninggal dunia, ya kita panggil Oma. Ketika Oma ini meninggal dunia, itu terjadi sedikit tarik menarik antara keluarga yang Kristen, ini kan Kristen, maka kami lakukan secara Kristen, gitu. Sementara yang mengatakan Muslim cuma 1 orang, yaitu anaknya yang paling kecil, gitu, kalau nggak salah. Udahlah, akhirnya saya diberitahu ketika itu Allah takdirkan saya di Mekah. Saya bilang ya udah, biar aja mereka lakukan, terserah, gak usah kita debat dah, mau Kristen mau apa terserah. Kalian lakukan salat gaib, lakukan aja salat gaib. Artinya sholat jenazah, yang jenazahnya tidak ada di depan kita, gak apa-apa. Saya bilang saya di Mekah insya Allah dengan beberapa orang teman saya bawa melakukan sholat gaib juga. Jadi sholat gaib itu bisa dilakukan kapan saja, dengan catatan seperti itu. Ada kekhawatiran kalau jenazah itu belum melaksanakan secara Islam. Tetapi kisah terakhir adalah Kiai Profesor Dr. Kaji Ali Mustafa Yaakob, semua kita tahu lah. Ya subhanallah, di situ aja berapa kali itu disolatkan. Ada yang imamnya KJ Syukur Makmum, ada yang Profesor Quraish Shihab juga. Ada yang nanya, kok Quraish Shihab yang jadi imamnya gitu. Ada itu, ada. Kenapa Quraish Shihab jadi imamnya? Kita jawab lagi, itu salah satu sesinya gitu. Sesi-sesi yang lain enggak, ada Syukur Makmum juga gitu. Wallahu alam. Jadi kita enggak perlu melakukan salat jenazah. Sekali lagi nggak perlu melakukan sholat jenazah. Ini di kantor-kantor banyak seperti ini nih. Ada umpamanya orang tua dari salah seorang pegawai meninggal dunia di kampung. Kita di kantor diminta untuk sholat gaib. Kalau saya diminta saya nggak mau. Kalau doa, ayo kita doain. Saya tidak berani melakukan sesuatu yang tidak lakukan oleh Rasulullah SAW. Makasih Pak. Saya pikir cukup sampai sini hadirin ikhwah cuma berbahagia, mohon maaf segala kurangannya. Oh ya. Di mana berdiri hukum di mana-mana secara umum itu wanita kan ikut laki-laki. Jadi pakai aja yang laki-laki tadi. Ya berdiri sejajar dengan kepala. Oh, ada lagi yang tambah tentang doa. Doa ini. Kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu, kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Nah, di situ ada laki atau perempuan gimana? Allahumma ighfir lahuma, gitu kan. Ya. Kalau ada anak-anak juga gimana gitu. Seterusnya, gini aja lah. Kita pernah diskusi dengan beberapa ahli dalam ini. Sebenarnya kita tidak perlu mengganti domir, kata ganti hu menjadi ha. Mau laki-laki mau perempuan, kalau itu jenazah nggak ada masalah. Karena yang diminta itu kan adalah mayitnya itu. Yang kita sholatkan kan mayitnya, bukan jenisnya. Enggak dipahami? Yang kita sholatkan itu adalah mayitnya, bukan jenisnya. Ini laki-laki saya sholatkan, perempuan saya nggak sholatkan, misalnya. Bukan karena itu.
Yang kita solatkan adalah mayatnya. Karena itu tetaplah berada pada posisi Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fahu dan seterusnya, tanpa perlu merubah-rubah. Itu belakangan. Kalau kita baca ulama-ulama dahulu dalam kitab-kitab fikih nggak ada penjelasan seperti itu, Pak. Tapi kalau belakangan mungkin belakangan kan luar biasa kajiannya, semakin nyentrik sekarang yang kita dapatkan. Cukup insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.